6 dari 10 anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 3 mengadakan reses ke-1 masa sidang ke-1 tahun 2023 di Kecamatan Bekri yang dipusatkan di Balai Kampung Sinar Banten pada hari Kamis 5 Oktober 2023. Keenam anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 tersebut, yaitu Kade Joko Supriyatin, Sainul Abidin, Haji Umar, Fian Febrianto, Muhammad Gofur, dan Sutarmin. Dalam sambutannya, Camat Bekri Ridwan Syah mengucapkan selamat datang kepada anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 di Kecamatan Bekri dalam rangka melaksanakan tugas, yaitu mengadakan reses. Ridwan Syah meminta kepada warga masyarakat Kecamatan Bekri untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya agar bisa terrealisasi. Oleh karena itu, Ridwan Syah berharap dengan kehadiran anggota DPRD Lampung Tengah di Kecamatan Bekri akan menambah semangat kami dalam ikut serta membangun Kecamatan Bekri ke depannya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak-Bapak semua di Kecamatan Bekri akan terus menambah kami bersemangat membangun Kecamatan Bekri ke depannya lebih baik dan lebih maju lagi. Dan kepada Pak Kepala Kampung Sinar Banten, terima kasih sudah mempersiapkan dan mengundang peserta reses jaring aspirasi pada hari ini khusus untuk Kampung Sinar Banten. Dan kepada semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi tadi, kita bisa menitipkan doa, kita bisa menitipkan harapan, dan kita doakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan-kemudahan dalam membantu kita membangun Kecamatan Bekri ke depannya. Saya hormati Pak Camat. Mewakili anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3, Kade Joko Supriyatin menjelaskan, pada hari ini tanggal 6 Oktober adalah hari kedua diselenggarakannya reses untuk Dapil 3, yaitu yang pertama pada tanggal 5 Oktober 2023 di Kecamatan Trimurjo, pada hari kedua di Kecamatan Bekri, dan reses di hari ketiga di Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Kade Joko menjelaskan tidak mungkin semua kecamatan yang ada di Dapil 3 ini diadakan reses mengingat keterbatasan waktu. Untuk itu, Kade Joko berharap memanfaatkanlah sebaik-baiknya momen ini untuk menyampaikan segala keinginan atau aspirasi warga masyarakat melalui perwakilan kepada anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 yang akan diperjuangkan dan bisa terkabul. Bersama Hana Hairunisa, jurnalis LDS TV melaporkan. Selengkapnya pelaksanaan reses ke-1 masa sidang ke-1 tahun 2023 di Kecamatan Bekri. Saya hormati Pak Camat Bekri, dan yang saya hormati Kepala Kampung Sinar Banten, yang saya hormati rekan saya Haji Umar, dan teman-teman di Kampung Sinar Banten ini, para undangan. Sekali lagi sebelumnya saya mewakili teman-teman, karena teman-teman belum pada hadir, masih pada di jalan semua karena ada kesibukan di pagi hari tadi. Kayak Haji Umar, informasinya lagi melayat, dan begitu juga teman-teman yang lain. Pak Camat, saya juga memaklumi karena detik-detik saat ini udah mulai banyak yang merapat masing-masing teman-teman dewan, apalagi menghadapi tahun-tahun politik ini, kesibukan sangat padat. Artinya saya beserta teman-teman tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun kepada bapak-bapak yang ada di Kampung Sinar Banten ini. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Dapil 3 10 orang bisa hadir semua. Yang ke-1, artinya yang kedua di hari ini, reses pertama di tahun ini, tapi hari yang kedua setelah kemarin di Kecamatan Trimurjo.
sekarang ada di Kecamatan Bekri, Kampung Sinar, Banten. Dan besok hari ketiga di Kecamatan Bumi Ratu Moban, di Kampung Bumi Rahayu. Tidak semua ibu bapak, kecamatan, kampung bisa kita datang. Tapi dengan kesempatan hari ini, saya beserta teman-teman bisa hadir di Kampung Sinar, Banten ini. Dengan semua pahamkan apa yang hari ini diundang untuk datang ke Balai Kampung, ibu bapak. Paham betul? Sudah paham. Dengan nyepeng kertas betul, pegang kertas enggak? Nah, kertas itu dengan tulis 1 poin yang harus sampai utamakan. Usulan jalan, jembatan, sumur bor, embung. 1 poin. Nanti kita bikin kesepakatan di absen itu, di absen jenengan saya akan tanda tangan beserta teman-teman bahwa di situ kita akan prioritaskan yang pertama untuk usulan dari jenengan semua. Tidak semua usulan dari sekian orang ini ada orang berapa? Kurang lebih 100 ya. Nggak mungkin dari usulan orang 100 itu akan terrealisasi semua. Dan direnovasikan, kita utamakan anak-anak kita, generasi kita biar ke depan lebih bagus. Tapi di tahun 2024 insya Allah perekonomian Lampung Tengah akan kembali normal seperti semula. Makanya itu saya minta kepada jenengan usulkan yang ada di kertas itu. Mengusulkan, teman-teman juga menyampaikan, usulkan salah satu yang prioritas. Artinya di sana kemarin di jalan depan kelurahan, karena udah parah bergelombang, artinya sepakat di situ. Nah di sini juga saya minta demikian, atau jembatan mana yang menghubungkan antara kampung ke atau kecamatan lain, gitu. Ya ibu bapak ya. Karena nanti ada session tanya jawab, nanti juga beliau Haji Umar juga akan menyampaikan tentang reses ini. Mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian juga yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada rekan-rekan yang beragama lain. Puji syukur, alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam rangka acara pada pagi hari ini, yaitu acara reses DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Salam dan salam semoga dapat tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita berikan sahabatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Kampung Sinar, Banten, yang saya hormati rekan saya Kade Joko dari fraksi PDIP, yang saya hormati bapak-bapak aparatur kampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya rekan-rekan media juga yang saya hormati bisa hadir mendampingi kami. Terima kasih. Sedikit gambaran ya Pak, langsung saja. Ini kan sudah masuk ke sesi mungkin tanya jawab ataupun aspirasi yang mau disampaikan. Saya sedikit saja memberikan gambaran, jadi nanti ketika Bapak mengusulkan sesuatu ini real gitu.
Mohon izin ya Pak. Jadi saya mulai dengan cerita begini dulu Pak. Pada tahun 2022 itu di bulan Desember, kami DPRD Lampung Tengah itu sudah mensepakati untuk mengesahkan APBD murni 2023 di tahun ini. Itu kita pengesahannya di 2022 Desember. Termasuk di situ kami ini menganggarkan untuk perbaikan jalan di Kabupaten Lampung Tengah itu senilai 180 miliar totalnya. Ini salah satu poin. Akan tetapi kemudian pada Januari 2023 ini muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 yang pada akhirnya APBD kami harus ada pergeseran. Salah satunya yaitu pemenuhan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Akibatnya anggaran yang sudah kami sahkan bersama dengan Bapak Bupati Musa Ahmad ini harus tergerus untuk memenuhi Peraturan Menteri Keuangan tersebut, yaitu memfokuskan kepada Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Nah, inilah akibatnya yang kita rasakan sekarang ini. Kenapa seolah-olah pembangunan jalan di Kabupaten Lampung Tengah ini tidak nampak? Karena dari 180 miliar itu, 186 miliar, ini hanya tersisa kurang lebih 80 miliar. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, tahun depan ini Pak, ini aromanya masih berlaku untuk PNK 212 ini gitu. Jadi kami di Badan Anggaran, selamat datang Pak Sutarmin dan Pak Zainul. Assalamualaikum. Salah satu tanggung jawab kami semuanya untuk memperjuangkan aspirasi dari bapak-bapak. Tapi nanti saya mohon ada rentengannya begini, ada skala prioritas. Seandainya ini PNK 212 sudah tidak berjalan, berarti real ketika Bapak meminta untuk perbaikan jalan. Tapi ketika nanti ternyata PNK 212 ini masih berlaku di 2024, berarti ada skala prioritas kedua ketika PNK ini masih berlaku. Kita harus logo dengan pembangunan di sektor lainnya yang lebih mungkin masih bisa bermanfaat walaupun bentuknya tidak jalan secara fisik. Mungkin itu saja gambaran dari saya. Silakan nanti kita langsung buka ya Pak. Silakan, saya minta 3 pertanyaan di awal ya Pak. Silakan, nanti siapa yang mau mengusulkan kami akan catat. Monggo Pak. Saya akan menanyakan ataupun mengusulkan, dan nanti pun kalau yang disepakati oleh tamu undangan, kebetulan juga ada Kadus, Staf, RT, Limas, dan tokoh masyarakat, mudah-mudahan dapat diterima. Ya, nama saya Lilik Norianto. Yang pertama yang kami usulkan ataupun kami tanyakan, kebetulan yang pertama itu ada di depan balai kampung ini Pak, jalan provinsi. Drainasenya yang pertama itu tidak bergelombang, yang akhirnya air itu terhambat dan masuk ke kantor. Kalau musim hujan itu masuk sampai ruangan sini Pak, itu ada kurang lebih 35 cm. Nah itu nanti bisa dijawab oleh anggota dewan yang ada di sini, gimana baiknya, karena kami staf ini yang ada setiap musim hujan Pak, selalu gotong royong terus karena air masuk ke kantor ini Pak. Yang kedua Pak, yaitu akses jalan, tapi yang kami usulkan yaitu jembatannya, yaitu arah dusun 5 ke dusun 3, itu jembatan kabupaten, yang dimana di situ menghubungkan atau mengakses dunia pendidikan Pak,
SD 1 Negeri Sinar Banten, SLTPN 2 Begri, dan juga bisa menghubungkan tembus di Gotong Royong, Pak. Jembatan itu sudah kami cek dengan Bapak Camat sebelum Pak Ridwansyah ya, Pak Camat ya, itu Pak Tony, sekarang Pak Ridwansyah, Pak Camat yang sekarang sudah kami cek, itu sangat mengkhawatirkan, Pak. Kami takut dengan anak-anak SD, SMP yang melintas di situ karena jembatan itu posisinya udah tergerus berlubang, dan situ sama Pak Kadusnya bahkan sudah digotong royongkan, sudah dibakar bambu bahkan, Pak. Itu kami juga minta tanggapan, Pak, karena ini mungkin yang pertama tadi adalah jalan provinsi yang ada di depan kita ini drainasenya tidak bagus. Yang kedua jembatan kabupaten, tapi yang ada di tengah-tengah kampung Sinar Banten, yaitu penghubung antara dusun 5 dan dusun 3. Menyampaikan aspirasi mewakili dari masyarakat dusun 5 dan 3, Pak. Nah, di situ ada jalan kabupaten, Pak ya. Ya, di antara yang disampaikan Pak Lili tadi jembatan, Pak. Nah, kami seluruh masyarakat, Pak, meminta untuk jalan itu, Pak, untuk dicor, Pak ya. Karena jalan tersebut akses, Pak, dari PAUD, TK, SD sampai SMP, Pak, untuk jalan anak sekolah, dan jalannya sangat memprihatinkan, Pak. Mungkin untuk Bapak Umar sesekali bisa lewat situ, Pak, nanti bisa tahu bagaimana kondisi jalan tersebut, Pak. Nah, di situ bisa tembus ke Gotong Royong dan bahkan bisa ke Gunung Sugi, Pak. Itu sangat-sangat kami harapkan, Pak, karena itu semua anak bapak-bapak yang hadir ini semua sekolah di situ, Pak. Jadi kalau kemarau seperti ini, debu bergelombang, selanjutnya kalau musim hujan, Pak, banjir bisa jadi di situ, terus licin sudah pasti, Pak. Jadi kesempatan pada hari ini saya rasa kesempatan yang sangat tepat untuk menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, bisa membantu kami, Pak, untuk merealisasikan keinginan kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kami itu sekarang sangat rusak, Pak. Karena dusun kami itu langganan banjir, Pak, langganan banjir. Sedangkan untuk badan jalannya itu sudah nggak ada. Kalau kita banjir, Pak, itu kayak sawah, Pak, kayak sawah itu. Jadi kami mohon, Pak, untuk jalan kami usulkan, Pak, supaya untuk dapat dibangun, Pak, kan gitu. Jalan dusun 1, Pak, dusun 1. Nah, itu kan gini loh, Pak. Untuk dusun kami ini gini, Pak, itu termasuk tanah P3, Pak, tanah P3 itu. Jadi kan kami bisanya kan untuk pembangunan, kami terkendala bahasanya tanah, status tanah, Pak. Kami bisanya cuma kayak gini, bisanya cuma minta, Pak, sama bapak-bapak lah yang di atas gitu. Kalau kita ke dana desa kita susah, Pak. Kami mohon sekali bantuan dari bapak-bapak semua yang hadir di sini untuk memperhatikan khususnya dusun kami, dusun 1, Pak. Itu, Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu paket juga. Oh gitu. Jembatannya ada jalan ini juga. Oh, berarti satu titik ya. Berarti intinya sama. Begitu juga yang ketiga dari Mas Darwito juga. Ini jalan di dusun 1 terkait masalah tanah juga, karena tanah di perhubungan kan ini ya, PJKA artinya kan tanah perhubungan. Kalau tanah perhubungan itu kita juga belum tahu sampai di mana, karena kalau perhubungan itu mungkin beliau yang di perhubungan itu udah mempunyai akses sampai mana titiknya dan lebar panjangnya sampai mana. Mungkin kita juga sekelasnya kabuput
Kabupaten cuma bisa membantu mengakseskan bisa enggaknya di jalan itu untuk permanen itu ya Mas Darwono ya, karena juga ini kan kalau saya lihat juga intinya juga sini juga karena jalannya udah habis karena terkena banjir juga, intinya satu semuanya pertanyaan cuma larinya di permasalahan banjir. Berarti sekian dengan semua ini nggak ada pemikiran untuk arah ke banjir, berarti normalisasi sungai harus dimaksasikan. Intinya mudah-mudahan akan mengurangi untuk banjir, Ibu Bapak. Mungkin dari saya itu, mungkin dari teman-teman yang lain bisa nanggapi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Kepala Kampung beserta jajarannya, yang saya hormati rekan-rekan anggota DPR, khususnya Dapil 3, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Bapak Limas yang saya banggakan. Saya hanya memperjelaskan aja apa yang disampaikan Pak Habibie, Pak Prayono dan Pak Wito. Jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa ini adalah tahap pertama. Artinya biar Bapak yang hadir di sini jelas, proses tahap pertama itu artinya untuk anggaran murni 2024. Bukan sekarang ngomong bulan 12 digarap bukan. Ini biar jelas dulu, biar clear. Jadi reses tahap pertama untuk anggaran murni 2024. Jelas ya Pak ya? Nanti sudah turun reses, nyatanya bulan 12 nggak turun. Nah ini salah paham. Maka saya jelasin. Dan kenapa juga kami turun di Kampung Sinar Banten? Karena ada permintaan pendamping kami juga dari Pak Edi, termasuk kampung dia. Selama ini belum pernah perhatiin mengapa kami turun, nanti apa yang jadi prioritas usulan dari Kampung Sinar Banten, kami 10 anggota dewan mesti tanda tangan biar betul-betul bisa terlaksana. Karena apa? Perlu diketahui juga, kita ini 28 kecamatan, 311 kampung, jelas berebut yang namanya bangunan itu. Makanya sampai detik ini udah berapa kali jadi ganti bupati ya nggak clear jalan. Seharusnya kita mekar jadi 3 kabupaten seharusnya, tapi belum terlaksana. Kalau data udah masuk, kalau dia pecah 3 kabupaten, saya yakin cepat maju. Contoh kayak Metro Presiden, kabupatennya kecil, kita terluas di Lampung Tengah kabupaten. Jadi masalah drainase jalan kabupaten itu ada drainasenya nggak Pak? Yang jalanan Drainasenya nggak? ini ada drainasenya, cuman dulu waktu buat Pak itu nggak sesuai speknya Pak. Karena begini Pak, ya kalau link provinsi semua anggota dewan ada link, sama-sama dari baik dari Gerindra, dari PDI, dari PKS ada link. Saya masukin drainase provinsi sekali 2 kali di daerah saya tapi loh. Jadi dari lingkungan sini seandainya dari drainase ini kan mesti diproses habis ini. Nah lingkungan ini setuju semua nggak dulu itu? Nah itu Pak yang nggak jelas. Nah itu Pak. Jadi kalau dia hanya drainase 50 meter jelas nggak mau dari provinsi. Minimal dari rel habis ke sini, dari sana ke sana. Nah pertanyaannya, lingkungan sini setuju nggak ini dibobok? Nah itu dulu pertanyaannya. Tapi kalau hanya karena air masuk Pak, ada solusinya kan menurut saya. Ditanggul aja di depan itu, dilarang sampai masuk ini. Tapi kalau mau diusul ke zonasi bisa. Kami punya link provinsi. Tapi pertanyaannya tadi, kira-kira ya kan dari rel situ dibongkar ke sini terus ke kanan, boleh nggak lingkungannya?
itu dulu, gitu loh. Kalau untuk lem apa namanya, untuk nerusin ke provinsi, kami punya link, jalan lingkungan, drainase, sumur bor, punya link semua. Karena ini jalan provinsi. Bahkan jalan provinsi ini kami yang dulu 2014 dulu ngedorong supaya ini dibagusin. Zaman Pak Rido dulu, Pak Gopur ada dulu. Waktu itu masih zaman saya sama Pak Gopur 2014. Alhamdulillah terlaksana dari Bawojo sampai Wates. Itu masalah drainase Pak. Ini biar kita jelas Pak. Jangan usulan di sini dicatat, nunggu nggak datang. Nah maka saya perjelas kalau untuk provinsi itu perlu dijelaskan dulu lingkungan sini. Kalau dia nanti di drainase itu pasti harus dipupuk Pak, nggak boleh tanggung gitu loh. Tapi kalau hanya drainase sini aja ya mungkin nggak ACC gitu loh. Dusun 5 ke dusun 3. Itu insya Allah Pak, maka nanti dicatat mestap kami 10 dewan tanda tangan, ya paling 3 lah prioritas di kampung Sinar Banten ini ya kawan ya, paling 3 lah ya. Kalau lebih dari 3 kayaknya nggak realistis juga. Buat apa kita muluk-muluk tapi nggak ada kenyataan loh. Ya. Maksud saya Pak. Kita kan perlu nyata kan. Mungkin kan bapak yang Gopur ini baru sekali ini juga ngerti Pak Gopur, Pak Kadek, saya, Pak Stormin, kalau Pak Haji Umar mau juga terkenal lah. Mungkin. Pokoknya masalah jalan kabupaten Pak, Jember, itu kami akan fokus Pak. Dengan usulan, maka tadi saya katakan kenapa kami harus turun di Sinar Banten. Kami ini mau nyerap aspirasi masyarakat untuk kami bahas di anggaran murni 2024. Nah ini kami perlu data yang mana yang perlu kami dulukan, maka kami turunlah di Sinar Banten ini. Paham Pak ya? Harapannya, keinginan dan harapan bapak-bapak semuanya menjadi terwujud, karena dari bermacam-macam keinginan dan harapan yang disampaikan ke kami ini semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Jadi harapannya jika itu nanti bisa terwujud, itu menjadi salah satu jalan ibadah bagi bapak-bapak semuanya. Ini kan banyak, reses ini kan banyak aspirasi masyarakat. Apa tanggapan Pak Omar sendiri terkait masalah keluar mereka? Jadi ada beberapa usulan yang masuk ya untuk Kampung Sinar Banten ini, tapi memang untuk jembatan ini beberapa warga masyarakat ini memang meminta. Artinya di sini jembatan ini memang skala prioritas menurut saya ya. Selain itu memang ada beberapa usulan seperti ya sumur dan segala macamnya, karena ada 2 faktor. Satu, karena kondisi kemarau memang kekurangan, dan satunya memang kondisinya tidak layak untuk diminum. Tapi dari sekian usulan nanti berapa yang skala prioritas kira-kira Pak Haji yang akan dibawa ke paripurna? Mungkin ada 3 atau 4 ya aspirasi yang mungkin bisa diturunkan untuk Sinar Banten, karena bentuknya ini kan tidak terlalu, bukan pekerjaan yang tidak terlalu, ya bukan pekerjaan yang berat ya. Artinya mungkin ini dilaksanakan untuk murni 2024 itu sangat mungkin. Pak, artinya usulan terkait infrastruktur ini masih sangat banyak ya Pak ya? Masih sangat banyak, tapi kan di sini kita juga harus realistis bersikapnya ya, karena PMK ini masih berlaku atau tidaknya kan gitu. Kalau ini di luar itu memang ternyata infrastruktur masih sangat membutuhkan masyarakat. Satu lagi Pak Haji, tadi menarik ada RT yang minta dinaikkan upahnya, seperti apa itu honor mereka? Ya. Tentunya ini bukan perjuangan yang gampang, tapi ini menjadi salah satu atensi. Ya nggak apa-apa, kami sepakat. Nanti akan kami bahas di Komisi 1 tentunya yang membidangi itu.